Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Ketemu lagi dengan saya di AHM Farm Channel. Masih dengan pembahasan tanaman porang. Ini memperjelas uploadan saya 2 hari yang lalu teman-teman, yaitu keuntungan ketika kita hanya menanam 1 kilo bibit dari katak ya. Di dalam video itu sudah saya jelaskan keuntungan yang didapat itu 3 juta ya. Nah, tapi juga sudah saya sampaikan diambil bersihnya 2 juta. Nah, yang 1 juta nanti kan bisa dipakai untuk perawatan, pemupukan dan lain-lain. Nah, di sini bakalan saya jelaskan sedetail mungkin nanti biaya perawatan dan lain-lain, supaya nanti teman-teman juga lebih gampang ya dalam menerima apa yang sudah saya sampaikan. Apabila nanti ada pertanyaan, nanti teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya, atau nanti langsung WA di nomor bisa, nanti pasti saya jawab ya. Oke, langsung ke pembahasan teman-teman. Di sini sudah saya siapkan contekan ya. Nah, di sini biaya perawatan menanam 1 kilo bibit katak porang 1 musim dan 2 musim. Di sini saya bakalan jelaskan ketika kita hanya memanen 1 musim biaya berapa dan nanti 2 musim berapa. Oke, langsung saja. Kemarin bibit yang kita gunakan ukuran sedang ya teman-teman. Jadi jumlahnya sekitar 300 biji. Dan 300 biji itu apabila kita tanam nanti kita membutuhkan lahan, karena di daerah saya itu daerah pegunungan, itu model tanahnya kan kita buat terasering ya, dan disitu memanjang, jadi saya ambil 2 kali 10 meter, dan jarak tanamnya itu untuk katak ya, untuk katak seperti ini itu 25 cm ya, 25 cm itu saya rasa sudah cukup. Jadi untuk ukuran 2 meter nanti kesininya 2 meter itu kalau jarak 25 cm berarti kan nanti kita butuh 8 bibit ya, 8 biji, karena 1 meter isinya 4, berarti 2 meter 8 biji. Nah, kalau memanjangnya 10 meter berarti 1 meter isinya 4, kalau 10 meter berarti kita butuh 40 biji ya, 40 biji bibit katak porang. 40 biji kali 8 tadi ketemunya 320 biji, dan yang saya bahas tadi sudah disediakan 300 biji, jadi ukuran 2 kali 10 ini pas banget ya. Kalau misal teman-teman bisa apa ya, memodel lain ya ukuran ini bebas ya, ini hanya sekedar contoh. Dan nanti kalau untuk ukuran yang 2 kali 10 itu nanti dibuat 8 gulutan. Jadi kalau ambil ukuran yang lain berarti nanti gulutannya beda. Yang penting ukurannya kalau di tempat saya itu modelnya memanjang ya. Oke, masuk ke pembahasan yang kedua. Itu bibit 1 kilo itu kalau saat ini teman-teman itu harganya 250 ya, maaf. Jadi harganya 250.000. Itu per kemarin kalau nggak salah itu akhir Agustus ya. Itu udah mulai naik. Kalau awal kemarin masih sekitar 200 atau 180 ke atas. Jadi ini sedikit saran buat teman-teman yang pengen menanam, kalau mau cari bibit mending cari di bulan 7 atau bulan 6 ya, nanti itu harganya masih relatif murah. Kalau sudah masuk Agustus akhir karena mendekati musim tanam itu nanti harganya pasti mahal, itu sudah pasti, karena dari tahun sebelumnya ya, itu sama. Kalau sudah mendekati musim tanam seperti ini harganya sudah meroket ya, sangat mahal sekali. Oke, kita masuk ke poin selanjutnya yaitu biaya pupuk teman-teman. Biaya pupuk di sini kita memakai pupuk kandang ya, pupuk kompos ya, kompos kambing ya. Jadi yang kita butuhkan ini tadi ada ralat ya, karena kita pakai 8 gulutan berarti kita butuh sekitar 7 sampai 8 sak. Nah, kita ambil 8 sak aja. Berarti kalau 8 sak 8 karung ya, itu kalau harga di tempat saya itu per karungnya 15.000. Jadi kali 8 berarti ketemunya nanti 120.000. Jadi nanti ini ralat teman-teman ya. Nanti ada tambah 60.000 di sini. 120.000 itu nanti bisa digunakan 1 gulutan, karena tadi ada 8 gulutan berarti 1 gulutan nanti kita kasih 1 karung, itu saya rasa sudah sangat cukup ya, untuk ukuran katak itu sangat cukup, bahkan bisa lebih. Jadi nanti ini kita ambil lebihnya, nanti kalau misal teman-teman oh ternyata 5 karung cukup berarti lebih bagus lagi. Cuman semakin banyak pupuk berarti nanti kan tanaman kita nanti akan semakin bagus juga perkembangannya. Ini untuk biaya pupuk teman-teman. Sekarang
poin selanjutnya yaitu biaya pekerja. Untuk menanam 300 biji katak itu saya rasa hanya membutuhkan setengah hari ya. Itu nanti kan bisa kita bantu. Setengah hari itu kalau biaya pekerja 50.000. Jadi membuat gulutan yang ukuran 2x10 itu kita hanya membutuhkan setengah hari untuk mengerjakan. Nah, apabila nanti nggak cukup ya nanti tinggal ditambah aja biayanya 50.000 lagi, berarti 100.000. Tapi di sini saya rasa setengah hari cukup, berarti 50.000. Masuk ke poin selanjutnya, ini untuk biaya pupuk kimia. Kita tetap menggunakan pupuk kimia teman-teman, cuman dosis yang kita gunakan itu sangat sedikit sekali, karena nanti kalau dosis yang ini tidak dianjurkan ya, karena tanaman porang itu sebenarnya karena dikonsumsi untuk bahan dasar makanan juga itu tidak dianjurkan untuk menggunakan pupuk kimia. Jadi di sini penggunaan pupuk kimia itu harus benar-benar diminimalisir ya, jangan terlalu banyak. Saya gunakan di sini 1 kali pemupukan teman-teman. 1 kali pemupukan kalau untuk ukuran atau kalau untuk bibit dengan jumlah 300 biji itu saya rasa 3 kilo sudah cukup ya, 3-4 kilo cukup, itu cukup 1 kali pemupukan teman-teman ya. Jadi kita ambil yang harga yang paling mahal itu 10.000 per kilo, itu yang NPK 1616 ya, itu mutiara. Jadi kali 3 30.000. Obat anti hama itu biasanya saya gunakan diasenon, itu untuk dasaran, nanti sebelum kataknya kita taruh nanti kita sebar diasenon. Itu kalau dulu saya beli 35.000, sekarang nggak tahu berapa, saya kira-kira aja 50.000 teman-teman. Nah, sekarang biaya panen. Untuk memanen 1 kilo ini setengah hari cukup, berarti biaya 50.000 ya. Kalau syukur-syukur kita panen sendiri, nggak perlu bantuan orang lain, berarti gratis ya. Kita total di sini ketemu 640.000 total keseluruhan, tapi tadi ada ralat di sini ya, di sini 120 ya. Jadi kita tinggal nambah 60, berarti ketemunya 700. Misal di pemupukan kimia ini kita nambah lagi 20.000, berarti 720.000. Nanti kita ralat ya di sini 720.000. Itu untuk biaya 1 musim. Jadi 1 musim itu kita tanam di bulan November, nanti di bulan Mei, Juni itu bisa kita panen, atau di bulan Agustus ya. Dan di sini apabila kita jual dengan harga umbi produksi, dengan harga saat ini umbi produksi 14.000, kemarin 840.000 dikurangi berapa kemarin, ini tadi dikurangi 720 ya. Bentar saya jumlah dulu teman-teman. Oke teman-teman, ini kemarin kan kalau kita jual dengan harga 14.000, berarti keuntungannya 840.000, diambil biaya penanaman ini tadi sudah saya tambah di sini ya, 4 karung itu tambah 60, berarti 120. Terus untuk pemupukan kimianya sudah ditambah lagi 20.000 ya, jadi tambah 2 kilo lagi, berarti kan total 5 kilo itu ketemu 720.000. Jadi dari hasil 840.000 dikurangi 720.000, hasil akhirnya 120.000. Nah, berarti keuntungan apabila kita panen di 1 musim ya, kita panen 1 musim itu keuntungan 120.000 per kilo. Itu apabila kita jual dengan harga umbi produksi teman-teman. Nah, 120.000 ini sudah keuntungan bersih ya teman-teman ya, sudah kepotong harga bibit, biaya pupuk, biaya pekerja dan lain-lain. Jadi di sini sudah keuntungan bersih. Ini ketika kita hanya menanam 1 kilo dari bibit katak dan kita panen 1 musim dengan harga umbi produksi 14.000. Tapi perlu teman-teman ketahui, untuk ukuran umbi yang di bawah 1 kilo itu belum bisa kita kirim ke pabrik, jadi minimal 2 kilo ke atas. Nah, terus bagaimana untuk yang bibit yang di bawah 1 kilo? Kita hanya punya 2 pilihan teman-teman kalau kita menanam dari bibit katak. Pilihan yang pertama, kita jual dengan harga bibit atau kita jual dengan harga umbi produksi tapi di tahun berikutnya panennya. Jadi kalau teman-teman menghendaki dengan harga 14.000 harga umbi produksi, itu berarti kita harus menunggu di tahun berikutnya. Nanti saya jelaskan di panen 2 musim ya.
Dan di sini untuk harga, apabila kita jual harga bibit ini sudah saya jelaskan kemarin ya. Jadi untuk harga bibit per hari ini ya, per awal September ya, itu harganya sudah mencapai 50.000 per kilo untuk umbi yang ukuran 2 ons. Jadi 1 kilo itu isinya 4 sampai 5 ya, isinya 5 lah ya, itu harganya segitu. Dan lebih menguntungkan lagi apabila teman-teman membeli bibitnya di bulan 6, bulan 5 itu keuntungannya lebih banyak. Karena apa? Harga belum mencapai 200.000, masih sekitaran 150, ada yang 130 kan. Kalau saat ini untuk mencari harga yang di bawah 200 itu udah tidak ada ya. Jadi harganya rata-rata sudah di atas 200 semua. Nah, berarti keuntungan kita berapa ketika kita hanya memanen satu musim ya, dari bibit katak yang kita tanam hanya 1 kilo. Kita hitung, berarti kemarin 3 juta ya, karena kita rata-rata 2 ons dan jumlahnya kemarin 300 biji, itu kita kalikan ketemunya 60 kilo. 60 kilo kita kalikan dengan harga 50.000, itu jumlah uangnya itu 3 juta rupiah. Nah, keuntungan bersihnya berapa? 3 juta rupiah kita kurangi 720.000, berarti tinggal berapa? Di video sebelumnya sudah saya jelaskan, kita keuntungan bersih ambil aja 2 juta, jadi kurang lebih kan ini teman-teman ya, ambil aja yang 1 juta lah, jadi nanti keuntungannya 2 juta bersih. Itu apabila kita jual dengan harga umbi per September ini ya, jadi per September. Oke, itu saya rasa ini sangat jelas sekali ya. Nanti apabila ada pertanyaan, nanti silahkan teman-teman tanyakan di kolom komentar. Sekarang apabila kita panen 2 musim teman-teman ya, apabila kita panen 2 musim berarti nanti kita panen umbi produksi dengan harga di sini saya ambil 10.000. Oke, 240.000 berarti biaya kita tambah, karena 2 musim kita harus melakukan pemupukan, cuman kita tidak pakai pekerja untuk membuat guludan. Cuman di sini saya masukkan saja supaya hitung-hitungannya juga gampang. Jadi kita hanya butuh apa ya, istilahnya pemupukan yang pakai pupuk kimia ya. Itu biasanya kita lakukan di bulan Januari nanti kalau sudah mulai tumbuh tunas. Cuman di sini saya pakai lagi seperti modal awal ya, seperti modal awal kita pakai, berarti kita kalikan 2, ketemunya 1.280.000. Apabila teman-teman tidak memakai yang model seperti ini, berarti nanti pengeluaran bisa berkurang ya, ini bisa berkurang. Ini kita pakai 2 kali berarti ketemu 1.280.000. Nah, untuk satu umbi itu bobot 2 ons ya, kemarin yang ini contohnya 2 ons kemarin contohnya ini teman. Nah, ini untuk 2 ons. Apakah nanti setiap katak bisa menghasilkan 2 ons? Itu saya rata-rata 2 ons teman-teman. Itu kalau perawatannya bagus ya. Tapi kalau teman-teman nanamnya asal-asalan ya nanti hasilnya juga asal-asalan, jadi kurang bagus, bahkan kecil-kecil. Ini saya kasih contoh aja. Untuk biji bunga seperti ini biji bunga teman-teman. Biji bunga yang kecilnya seperti ini apabila kita tanam di media polybag nanti akan sebesar ini. Ini ukuran rata-rata hampir semua segini. Ini bayangkan, jadi dari bibit sekecil ini bisa jadi segini besarnya. Ini dari biji bunga. Nah, kalau misal kita tanam dari katak ya, dari katak ini, apakah nanti akan tetap seperti ini? Kan nggak mungkin ya, jadi pasti besar. Jadi bisa teman-teman perkirakan, bahkan ukurannya itu bisa mencapai 4 ons. Itu 4 ons seperti ini teman-teman. Jadi satu katak seperti ini kalau kita tanam, kalau perkembangannya bagus dan tanahnya juga gembur ya, pupuk komposnya juga maksimal, nanti hasilnya bisa sebesar ini 4 ons teman-teman. Jadi hasil kita kan juga semakin banyak. Itu untuk gambaran ya, itu gambaran bibit ya. Sekarang kita kalikan dengan bobot 2 ons itu rata-rata ya. Itu kalau kita tanam nanti 2 ons tadi segini, itu kalau kita tanam itu bisa menghasilkan, ini saya ambil minimnya aja ya,
minim itu umbi 2 kilo itu kalau kita panen ya. Jadi nanti satu katak tadi kalau nggak kita bongkar berarti menghasilkan 2 ons umbi. 2 ons umbi tahun selanjutnya bisa jadi 2 kilo. Ini sebenarnya kalau 2 kilo lebih teman-teman, karena ini saya sudah pernah membongkar di perbandingan umbi belah dan umbi biasa. Itu bisa teman-teman cek di situ. Itu saya timbang 2 kilo 8 on. Nah, cuman di penghitungan ini ya, di penghitungan ini saya ambil rata-rata supaya nanti juga gampang, teman-teman juga berpikirnya tidak terlalu banyak. Ini saya ambil paling minim 2 kilo, rata-rata 2 kilo. Kalau kita punya 300 umbi ya, 300 umbi, karena kemarin kan bibitnya 300, berarti kali 2 kilo kali 3 berarti 600 kilo ya, jadi 6 kental umbi. Nah, 6 kental umbi kita kalikan dengan harga 10.000 saja ya, tidak kita kalikan 14.000 tapi kita kalikan dengan harga 10.000, ketemunya 6 juta rupiah. Ini kita pakai yang harga minim ya. Terus setelah itu keuntungan bersihnya berapa? Berarti 6 juta kita kurangi dengan biaya perawatan selama 2 musim itu 1.280.000. Hasilnya 4.720.000. Kita ambil bersih saja 4 juta. Ya, 4 juta teman-teman. Jadi 2 tahun kita untungnya 2 juta, 4 juta itu untuk 1 kilo katak. Nah, kalau kita menanamnya lebih, nggak mungkin kan kita hanya menanam 1 kilo katak, itu nggak mungkin banget. Karena biasanya kalau yang petani saat ini pasti nanamnya banyak-banyak, bahkan sampai kental, berapa kental, ada yang 1 kental, 2 kental, ada yang sampai 5 kental. Nah, bisa dibayangkan keuntungannya berapa. Di sisi lain, selain kita untung tadi 4.720.000, kita juga untung di bibit. Kok bisa untung di bibit? Bagaimana? Musim pertama kita menanam 1 katak, itu nanti akan kembali lagi 1 katak. Tapi untuk bobot saya tidak bisa memastikan bobotnya bisa kembali 1 kilo, karena saya pernah menanam sekitar setengah kental ya, sekitar 50 kilo, itu kembali bibitnya hanya sekitar 30 kilo. Dan di sini saya ambil setengah kilo ya, satu musim pertama itu setengah kilo. Berarti kalau kita panen musim berikutnya itu nanti bertambah lagi teman-teman. Jadi 1 umbi ini nanti bisa menghasilkan, ini saya buat minim aja 10 katak. 10 katak berarti kita kan kalau menanam 300 bibit ya, 300 bibit berarti nanti kita dapat 3000 bibit katak ya, 3000 bibit katak seperti ini. Kalau sudah 3000 bibit katak seperti ini berarti hasil kita kalau selama 2 musim nanti kira-kira bibitnya 10 kilo. Kan untung lagi. Nah, misal teman-teman menghendaki dijual bibitnya, kita hargai aja, nggak usah banyak-banyak, nggak usah sampai 250, kita ambil yang paling rendah 100.000, berarti kita dapat berapa? 10.000 kali 100.000 sudah dapat 1 juta, berarti keuntungan kita tambah lagi. Nah, ini hitung-hitungannya teman-teman ya, itu dari saya teman-teman, sekedar berbagi informasi, karena ini berdasarkan pengalaman. Kalau misal ada yang bertanya, loh apakah menanam itu tidak ada yang mati, apakah nanti tidak ada yang gagal? Jadi gini teman-teman, sebenarnya kalau dari bibit katak seperti ini sudah bisa dipastikan hampir 80% ya, sampai 90% itu pasti tumbuh kalau dari bibit katak. Nah, setelah itu perkembangannya seperti apa kan tinggal dari kita sendiri. Kalau misal kita perawatannya bagus ya, kita sering ngecek, berarti nanti ya pertumbuhan umbinya juga bagus. Tapi kalau kita misal ternyata sudah tumbuh kita tinggal, ya berarti hasilnya nanti kita nggak tahu. Kalau memang langsung dipanen, nah itu nanti hasilnya juga kurang maksimal. Karena pengalaman saya menanam porang, kalau dari bibit katak seperti ini ya, katak ini kualitas bibitnya bagus, itu nanti kalau kita tanam juga bagus, hasilnya juga bisa dipastikan tumbuh semua. Beda dengan bibit dari umbi. Itu di sini teman-teman juga harus belajar dulu ya, terutama yang masih pemula, harus benar-benar diperhatikan, yang terutama itu bibitnya, karena bibit itu nanti yang akan menentukan kita
apakah nanti berhasil apa tidak. Kalau bibitnya nanti jelek ya nanti kita tanam juga tidak akan tumbuh. Makanya kemarin kok ada yang bilang ada yang pernah menanam tapi gagal semua. Nah itu perlu dipertanyakan. Misal kita tanam 300 biji katak kok tidak tumbuh semua, itu beneran ditanam atau memang hanya ditaruh di lemari ya. Kalau memang benar-benar ditanam, tidak ada yang namanya tidak tumbuh teman-teman. Jadi karena gini, ini kan sudah mulai ada yang bertunas teman-teman. Itu kalau kita taruh di atas tanah, itu tidak kita kompos loh ya, itu pasti tumbuh. Itu serius ya. Jadi misal kalau nggak percaya nanti boleh teman-teman coba. Jadi bibit katak ini coba nanti dikasih di atas tanah kalau sudah masuki musim penghujan loh ya. Jadi nanti bisa dia taruh di atas tanah, nanti kira-kira bisa tumbuh apa tidak. Dia akan tumbuh dengan sendiri. Cuman perkembangan umbinya juga tidak bisa sebesar apabila kita rawat dengan dibuatkan gulutan, dipupuk, itu juga akan berbeda ya. Jadi kalau emang ada yang bilang saya tanam tapi gagal total, itu bisa dipertanyakan apakah benar-benar ditanam atau hanya ditaruh di dalam misal dalam tas atau dalam lemari ya. Bercanda teman-teman ya. Jadi saya rasa ini gambaran terutama buat pemula ya. Kalau yang sudah pernah menanam orang itu saya rasa sudah sangat jelas sekali. Nah untuk hasilnya itu tergantung dari kita sendiri. Apabila kita benar-benar merawat dengan baik, berarti hasilnya nanti maksimal. Karena kalau sudah tumbuh berarti kita harus sering ngecek ya. Terus apabila ada yang mati bagaimana? Kita cek itu mati itu apa memang kataknya busuk atau bagaimana. Kalau emang busuk berarti harus segera kita ganti supaya nanti dalam kita memanen nanti benar-benar kita diuntungkan ya. Jadi kita tidak rugi. Oke, itu aja teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Apabila ada pertanyaan yang berkaitan dengan cara menanam atau bagaimana keuntungan dalam hal menanam porang ini, bisa langsung teman-teman tanyakan di kolom komentar. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.